Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi data pajak kami. Saya Adi Umaya dengan NIM 64231206. Saya Tiara Kalisa dengan NIM 64231126. Saya Noviana dari Faudestri dengan NIM SEN 641095. Saya Uliana dengan NIM 64231189. Saya Nirmawati dengan NIM 642325. Ini adalah hasil data-data yang kami dapat dari perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada data Rusmiati, yang kedua ada Jainudin, dan yang ketiga ada Kato. Lalu kita akan masuk ke perhitungannya. Yang pertama ada data Rusmiati, perhitungannya gaji beliau 7 juta rupiah, lalu ada premi asuransi 320 ribu rupiah, lalu ada penghasilan bruto yaitu dijumlahkan dari gaji dan premi asuransi hasilnya 7.320.000 rupiah. Lalu ada pengurangan biaya jabatan yaitu dari penghasilan bruto dikali 5%. Hasilnya 366.000 rupiah. Lalu ada THT 250.000 rupiah. Lalu dijumlahkan biaya jabatan dan THT hasilnya 616.000 rupiah. Lalu penghasilan neto sebulannya ialah dari penghasilan bruto dikurang dari penjumlahan biaya jabatan dan THT hasilnya 6.704.000 rupiah. Lalu ada penghasilan neto setahun dikali penghasilan neto sebulan dikali 12 yaitu hasilnya 80.448.000 rupiah. Lalu ada PTKP, ia tidak mempunyai tanggungan jadi 54 juta ribu rupiah. PKP-nya dari penghasilan neto setahun dikurang 54 juta ribu rupiah. Hasilnya 26.448.000. Lalu ada PPh 21 setahun karena dia di bawah 60 juta jadi 5% dikali 26.448.000 hasilnya 1.322.400. PPh sebulannya PPh setahun dibagi 12 hasilnya 110.200. Gua lagi bapak kartu, bapak pulsa, Lalu ada PPh 21 gaji plus THR, gaji beliau 7 juta ribu rupiah, premi asuransi 320 ribu rupiah, dan ada THR 6 juta rupiah. Lalu penghasilan bruto ialah gaji ditambah premi asuransi ditambah THR. Hasilnya 13.320.000. Lalu ada pengurangan penghasilan bruto dikali 5% yaitu hasilnya 666.000. Lalu ada THT 250.000. Dijumlahkan biaya jabatan dan THT yaitu hasilnya 916.000 rupiah. Lalu ada penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurang jumlah dari pengurangan tadi. Itu 12.404.000 rupiah. Lalu ada penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikali 12. Hasilnya 148.848.000 rupiah. Lalu PTKP WP sendiri 54 juta ribu rupiah. Lalu ada PKP penghasilan neto setahun dikurang 54 juta ribu rupiah, yaitu hasilnya 94.848.000. PPh 21 setahunnya 5% dikali 94.848.000, hasilnya 4.742.400. Lalu PPh 21 sebulan itu PPh 21 setahun dibagi 12 hasilnya 395.200. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPh 21 gaji plus PPh 21 gaji dan THR-nya dari Bapak Jendin. Jadi gaji beliau itu 8 juta dan premi asuransinya itu 320.000. Lalu gaji
Lalu penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini didapatkan dari gaji plus premi asuransi, jadinya 8.320.000. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan ini ada biaya jabatan dan THT. Nah, biaya jabatan ini didapatkan dari penghasilan bruto dan dikali 5%. Hasilnya itu 416.000 rupiah. Selanjutnya ada THT. THT itu didapatkan dari data, yaitu 250.000 rupiah. Selanjutnya pengurangan ini biaya jabatan dan biaya THT-nya biaya jabatan dan THT-nya dijumlahkan jadi hasilnya 666.000 rupiah. Selanjutnya penghasilan atas sebulan didapatkan dari penghasilan bruto dikurangin sama penjumlahan dari biaya jabatan dan THT. Jadi hasilnya 7.654.000 rupiah. Selanjutnya penghasilan atas setahun ini didapatkan dari penghasilan atas sebulan dikali 12 bulan. Hasilnya 91.848.000 rupiah. Selanjutnya PTK 4, PTKP WP sendirinya ini 54 juta dan tanggungannya ada 4, jadinya 18 juta. Jadi 54 juta ditambah 18 juta itu 72 juta. Selanjutnya PKP-nya ini didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi oleh eh, PTKP TK4-nya itu 72 juta. 72 juta yaitu hasilnya 19.848.000 rupiah. Lanjut PPh 21 setahun 5% dikali dari hasil PKP yaitu hasilnya 992.400 rupiah. Selanjutnya PPh 21 sebulannya ini didapatkan dari perhitungan hasil dari PPh 21 setahun dibagi 12 bulan dan hasilnya itu 82.700. Lanjut PPh 21 gaji plus THR-nya Bapak Jainuddin. Nah, gaji beliau sama 8 juta. Premi asuransinya 320.000 didapatkan dari data. THR-nya 7 juta rupiah. Nah, dari ketiga ini dijumlahkan jadi 15.320.000 itu eh, penghasilan bruto dan pengurangannya di sini ada biaya jabatan sama THT. Biaya jabatannya ini didapatkan dari hasil penghasilan bruto dikali 5% yaitu 706.000 rupiah. Nah, THT ini didapatkan dari data 250.000 rupiah. Jadi hasil dari biaya jabatan dan THT itu ditambahkan menjadi 1.016.000 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan per sebulan yang didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi oleh hasil dari pengurangan ini. Jadi hasilnya ini 14.304.000 rupiah. Selanjutnya penghasilan atas setahun didapatkan dari hasil penghasilan atas sebulan dikali 12 bulan. Hasilnya itu 171.648.000 rupiah. Lanjut PTK 4-nya ini WP sendiri 54 juta dan tanggungannya 4 orang jadi 18 juta. Jadi ditambahkan dan hasil itu 72 juta. Selanjutnya PKP-nya ini didapatkan dari penghasilan per setahun dikurangi oleh PTKP T4-nya. Jadi hasilnya 99.648.000 rupiah. Lanjut PPh 21 setahunnya 5% dikali sama hasil dari PKP-nya itu dan hasilnya itu 4.982.400 rupiah. Selanjutnya PPh 21 sebulannya ini didapatkan dari PPh 21 setahun dibagi 12 bulan, yaitu 415.200 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PPh 21 gaji ditambah THR dari Bapak Karto. Nah, gaji beliau ini 5.096.931 rupiah. Dan uang lemburnya ini 891.482.000 rupiah. Premi asuransinya 245.578.000 rupiah. Dan bonusnya ini 445.000
Rp236.236. Nah, dari keempatnya ini, dari gaji, uang lembur, premi asuransi, dan bonus dijumlahkan menjadi 6.679.227 rupiah. Penghasilan bruto didapatkan dari penjumlahan empat ini. Selanjutnya, pengurangannya ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini didapatkan dari penghasilan bruto dikali 5%, yaitu Rp333.961. Biaya THT-nya ini Rp137.536. Lanjut, biaya jabatan sama THT-nya dijumlahkan jadi Rp471.497. Selanjutnya, penghasilan atas sebulan. Penghasilan atas sebulan ini didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi sama hasil pengurangan ini. Jadi 6.207.730 rupiah. Lanjut, penghasilan neto setahun didapatkan dari penghasilan per sebulan dikali 12 bulan, yaitu Rp74.492.749. Selanjutnya, PTK-PTK tiganya. PP sendirinya 54 juta dan tanggungan tiganya itu 34 juta dikali 4.500.000 dikali 3, yaitu 13.500.000. Dan hasilnya ditambahkan jadi 67.500 rupiah. Selanjutnya, PKP. PKP ini didapatkan dari penghasilan per setahun dikurangi oleh PDKP tingkat tiganya. Jadi hasilnya itu Rp6.992.749. Lanjut, PPh 21 setahunnya ini didapatkan 5% dikali dari hasil PKP-nya. Jadi hasilnya Rp349.632. Selanjutnya, PPh 21 sebulannya ini didapatkan dari hasil PPh 21 setahun dibagi 12 bulan, yaitu Rp29.136. Baik, di sini saya akan menjelaskan SPT milik Ibu Rusmiati dengan NPWP 367-1021-065-842600. Baik, di sini saya akan membaca rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21-nya. Satu, gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu dengan jumlah Rp84 juta dengan lalu kedua, tunjangan PPh itu Rp0. Ketiga, tunjangan lainnya uang lembur dan sebagainya itu Rp0. Baik, yang keempat ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya itu dengan Rp0. Yang kelima ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu senilai Rp3.840.040 juta. Yang keenam itu ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikarenakan pemotongan PPh pasal 21 itu dengan Rp0. Ketujuh itu ada tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR itu sebesar Rp6 juta. Yang kedelapan itu ada jumlah penghasilan bruto 1 SD 7 itu dimana dengan hasilnya Rp93.840.000. Baik, sini ada pengurangan. Yang kesembilannya ada biaya jabatan atau biaya pensiun itu sebesar Rp4.692.000. Yang kesebelumnya ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT-nya itu sekitar Rp3 juta. Dan ini dijumlah dengan pengurangan 9 SD 10-nya itu sebesar Rp7.692.000. Baik, di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya, di mana ada jumlah penghasilan neto dari 8 sampai 11, itu sebesar Rp86.148 juta. Yang ke-13-nya ada penghasilan neto masa sebelumnya, itu sebesar Rp0. Yang selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, itu sebesar Rp86.148 juta. Yang selanjutnya itu ada penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP, itu sebesar Rp54 juta. Yang selanjutnya ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 14 sampai 15 itu di Rp32.148 juta.
Yang selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu sebesar 1.322.400.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu sekitar 1.322.400.000 rupiah. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu sekitar 0 rupiah. PPh pasal 21 terutang itu sebesar 1.322.400.000 rupiah. PPh pasal 21 terutangnya itu 1.300.000, 22.400, dan selanjutnya ada PPh 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi itu sebesar 1.322.400.000 rupiah. Saya Mirnawati akan menjelaskan SPT Bapak Jainuddin dengan NPWP 7627508991. Di sini saya akan menjelaskan rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Bisa kita lihat yang pertama ada gaji gaji pensiun atau THT atau JHT Rp 96 juta rupiah. Lalu yang kedua ada tunjangan PHP 0. Yang ketiga ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya Rp 0. Lalu yang keempat ada honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya yaitu 0. Yang kelima premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp 3.840.000 rupiah. Lalu yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 Rp 0. Yang ketujuh ada tantiem, bonus, dan gratifikasi jasa produksi dan THR Rp 7 juta rupiah. Lalu yang kedelapan ada jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7 Rp 106.840.000 rupiah. Lalu di sini kita lihat pengurangan. 9 ada biaya jabatan, biaya pensiun Rp 5.342.000 rupiah. Yang ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT Rp 3 juta rupiah. Lalu yang ke-11 ada jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10 Rp 8.342.000 rupiah. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21. 12, jumlah penghasilan neto 8 sampai dengan 11 itu 98.498.000 rupiah. Yang ke-13 ada penghasilan neto masa sebelumnya Rp 0. 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan Rp 98.498.000 rupiah. Yang ke-15 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Rp 72 juta rupiah. Lalu yang ke-16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan dari 14 sampai 15 Rp 26.498.000 rupiah. Lalu yang ke-17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan Rp 992.400 rupiah. Yang ke-18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya 0. 19 PPh pasal 21 terutang Rp 992.400 rupiah. Dan yang terakhir 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi Rp 992.400 rupiah. Saya belajar akan membahas SPT Bapak Karto dengan NPWP 596823952412.
Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto. Yang pertama, gaji, pensiun atau THT atau JHT sekitar Rp61.163.172. Kedua, tunjangan PPh-nya Rp0. Ketiga, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sekitar Rp10.697.780. Keempat, honorarium dan imbalan lain sejenisnya Rp0. Kelima, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sekitar Rp2.946.934. Keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 Rp0. Ketujuh, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR sekitar Rp5.342.831. Ke-8, jumlah penghasilan bruto dari 1 sampai 7 sekitar Rp80.150.717. Pengurangan 9, biaya jabatan atau biaya pensiun sekitar Rp4.007.536. Ke-10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sekitar Rp1.650.432. Ke-11, jumlah pengurangan 9 sampai 10 sekitar Rp5.657.968. Penghitungan PPh pasal 21 yang ke-12 sekitar 12, jumlah penghasilan neto 8 sampai 11 yaitu Rp74.492.749. 13, penghasilan neto masa sebelumnya Rp0. Ke-14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan sekitar Rp74.492.749. 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sekitar Rp67.500. 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 14 sampai 15 sekitar Rp6.992. 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sekitar Rp349.600. 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya Rp0. 19, PPh pasal 21 terutang sekitar Rp349.600. 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sekitar Rp349.600. Sekian presentasi dari kelompok ini, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.